kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan terkait hasil praktikum kami dengan praktikum elektronika yang berjudul karakterisasi sensor tunnel magnetoresistance atau TMR menggunakan Arduino Uno dan ADS 1115, di mana anggota kelompok kami ada Aisyah Zahra, Gilang Glenardi, Muhammad Nazar Azkia, Muhammad Reica, Najma Mutmainah, Nurul Saadah, dan juga Saskia Azahra Permana. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan kode pemrograman yang digunakan pada praktikum kali ini. Nah, kode ini tuh kode yang pertama sebelum mulai praktikum, jadi yang untuk kita upload di Arduino-nya dulu. Nah, ini jadi kita tidak langsung ke Python, tapi di Arduino IDE-nya dulu supaya nanti di Python lebih mudah. Nah, jadi langsung saja. Ini adalah kode pemrograman yang kami gunakan gitu. Nah, ini tuh kan program itu digunakan tuh untuk membaca sinyal analog dari modul ADS 115 ADC eksternal, lalu mengirimkannya itu ke tegangan ke serial monitor gitu dengan interval waktu tertentu atau sampling. Nah, jadi di bagian awal tuh kan ada include wire.h, itu digunakan untuk komunikasi I2C. Nah, jadi sedangkan adapun include ada fruit ADS 1x15.h itu untuk mengontrol modul ADS 115. Nah, yang selanjutnya ada bagian objek, ada fruit ADS 115 ADS yang itu dibuat agar Arduino itu tuh bisa berkomunikasi dengan ADC yang kita gunakan gitu. Lalu yang selanjutnya masuk ke bagian konfigurasi, di mana pada bagian konfigurasi yang pertama itu ada sampel interval US 2 sama dengan 2000, yaitu berarti datanya itu diambil setiap 2000 mikrodetik atau 2 milisecond. Nah, sehingga frekuensi samplingnya itu 500 Hz. Nah, lalu yang selanjutnya ada variabel last sample micros. Nah, jadi itu dipakai untuk mengatur kapan waktu pengambilan data berikutnya. Lalu yang selanjutnya masuk ke bagian fungsi setup gitu. Jadi bagian ini tuh dimana program itu memulai komunikasi serial. Di awal serial begin 115200 dan I2C wire begin, kemudian ADS begin digunakan untuk mengecek apakah ADS 115-nya itu terhubung. Nah, jadi jika tidak terhubung, programnya itu akan berhenti atau while 1. Nah, selanjutnya adapun ADS.setGain gain 1 itu untuk mengatur rentang tegangan kurang lebih 4096 volt dengan resolusi sekitar 0,1875 mV per bitnya itu. Lalu yang selanjutnya masuk ke bagian loop, di mana pada bagian loop itu kan program terus mengecek waktu atau berulang-ulang untuk mengecek waktu menggunakan micros jika sudah mencapai interval. Nah, intervalnya itu kan yang tadi sudah disebutkan di bagian awal, di mana intervalnya itu kan 2000 mikrodetik atau 2 milisecond. Nah, jadi maka waktunya itu akan disimpan dalam T_ms dalam milidetik. Jadi sejak Arduino-nya itu menyala. Lalu data analog akan dibaca dari channel A0 ADS 115 dengan ADS.read ADC underscore single ended 0. Lalu yang selanjutnya nilai digital raw value dikonversi ke tegangan dengan rumus voltage sama dengan raw value dikali 0,1875 dibagi 1000. Lalu hasilnya itu akan dikirim ke serial dengan format timestamp, koma tegangan. Nah, jadi intinya tuh program itu jadi berfungsi sebagai data longer sederhana yang akan membaca tegangan dari dari ADS 115 secara periodik atau 500 Hz dan akan mengirimkannya ke komputer atau ke laptop yang kita gunakan dalam format yang mudah diolah. Misalnya tuh kan habis ini tuh kita akan mengolah ke Python atau Excel-nya gitu. Jadi lebih mudah. Jadi kan memang sebelum ke Python itu harus dari Arduino dulu. Sekian dari penjelasan kode program Arduino. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini ada kode pemrograman yang digunakan untuk akuisisi data. Nah, pada bagian yang pertama ini di sini ada
beberapa library yang digunakan. Nah, di sini fungsinya untuk mengambil library seperti GUI, komunikasi Arduino, proses background, grafik, dan untuk menyimpan data. Selanjutnya pada bagian konstanta global ini fungsinya untuk mengatur parameter awal seperti kecepatan komunikasi. Nah, untuk bagian palet warna ini hanya untuk tampilan GUI. Nah, lalu pada bagian kelas ini fungsinya untuk wadah utama dari semua program. Nah, jadi ini tuh merupakan inti dari semua programnya. Nah, di sini ada dev init, ini merupakan inisialisasi. Nah, fungsinya untuk menyimpan awal program seperti GUI, grafik, dan animasi. Nah, lanjut kemudian pada bagian satu ini untuk membangun GUI. Ini fungsinya untuk membuat tampilan aplikasi termasuk tombol dan juga layout. Di dalamnya nanti ada tombol koneksi, monitoring, set mesin, dan rekam data. Nah, selanjutnya pada bagian grafik. Nah, jadi kode pada bagian grafik ini fungsinya untuk menyiapkan grafik. Selanjutnya pada bagian animasi. Nah, pada bagian animasi ini fungsinya untuk menampilkan data ke grafik secara real time. Nah, selanjutnya pada bagian control monitoring. Nah, pada dev toggle monitoring ini fungsinya untuk memulai atau memberhentikan pembacaan data. Selanjutnya pada bagian rekam data. Nah, rekam data ini fungsinya untuk menyimpan. Nah, pada dev mulai rekam ini fungsinya untuk menyimpan data sementara. Sedangkan untuk dev auto simpan CSV ini untuk menyimpan datanya. Nah, terakhir pada bagian main ini. Nah, pada bagian main ini fungsinya untuk menjalankan semua program. Nah, jadi kode programan akuisisi data ini fungsinya untuk membaca data Arduino dan menampilkannya ke grafik secara real time dan menyimpannya ke file CSV. Baik, jadi pada program yang digunakan ini ada bagian-bagian yang paling penting, yaitu yang pertama itu konstanta warna and font. Itu bikin tampilan program konsisten dan rapi. Jadi berikut contoh kodenya. Lalu fungsi muatan data dengan kode tersebut itu untuk baca file CSV, deteksi counting dan gabung semua data, dan baseline dengan kode tersebut sebagai nilai acuan saat tanpa magnet, bisa auto maupun manual. Lalu ada 3 jenis grafiknya, jarak versus tegangan, lalu polaritas, dan orientasi sudut. Lalu juga ada regresi eksponensial, mencari rumus matematika, hubungan jarak dan tegangannya. Nah, hal seperti bangun header kayak gini, seperti kode di samping, itu sebetulnya tidak terlalu wajib, tapi memang kita memakai ini. Jadi ada bagian jam, judul, lalu juga ada toolbar navigasi untuk fitur tambahan, matplotlib bawaan. Lalu ada export CSV atau simpan sebagai PNG, itu fitur sekunder aja yang bisa disebut sepintas. Baik, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai awal mula sistem sensor dan juga sistem penguatnya gitu. Nah, jadi awal sistem sensor pada instrumentasi ini dimulai dari penggunaan sensor tanda magnetoresistance atau TMR yang bekerja dengan prinsip perubahan resistansi akibat orientasi magnetisasi
dua lapisan ferromagnetik yang dipisahkan oleh lapisan isolator sangat tipis. Sensor ini disusun dalam konfigurasi Wheatstone bridge sehingga mampu menghasilkan output diferensial yang sensitif terhadap perubahan medan magnet, sekaligus membantu mengurangi noise dan pengaruh suhu. Namun, sinyal keluaran dari sensor TMR ini sangat kecil gitu. Umumnya itu dalam order microvolt hingga millivolt, sehingga tidak bisa langsung dibaca oleh sistem digital dan memerlukan tahap pengkondisian sinyal terlebih dahulu. Nah, jadi tahap berikutnya itu adalah sistem penguat yang menggunakan op-amp LM358 sebagai pengkondisi sinyal atau penguat sinyal ya. Nah, jadi penguat utama yang digunakan adalah penguat diferensial yang berfungsi memperkuat selisih tegangan antara out tegangan positif dan out tegangan negatif, sekaligus menolak sinyal common mode atau noise yang sama pada kedua input. Nah, jadi dengan konfigurasi resistor tertentu, penguat ini memiliki gain sekitar 46,8 kali, sehingga sinyal kecil dari sensor dapat diperbesar agar lebih mudah dideteksi. Setelah itu, sinyal yang telah diperkuat itu dilewatkan ke rangkaian low pass filter pasif yang berfungsi meredam noise frekuensi tinggi. Nah, jadi kombinasi antara penguat diferensial dan filter ini menghasilkan sinyal yang lebih bersih, stabil, dan juga cukup kuat untuk kemudian dikonversi oleh ADC menjadi data digital yang dapat diproses lebih lanjut oleh Arduino dan sistem komputer. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pengolahan filtering dan ADC. Jadi pengolahan sinyal pada sensor TMR melibatkan dua tahap utama, yaitu filtering dan konversi analog ke digital atau ADC yang bekerja secara berurutan untuk meningkatkan kualitas data. Setelah sinyal dari resistor diperkuat, sinyal tersebut masih mengandung noise sehingga dilewatkan ke rangkaian low pass filter untuk meredam komponen frekuensi tinggi dan hanya mempertahankan sinyal utama, yaitu yang cenderung berfrekuensi rendah sehingga menjadi lebih halus dan stabil. Selanjutnya, sinyal analog yang telah bersih dikonversi menjadi data digital menggunakan ADC ADS 1115 dengan resolusi 16 bit sehingga perubahan tegangan kecil dapat terbaca dengan akurat. Data digital ini kemudian dikirim ke Arduino melalui komunikasi I12C untuk diproses dan diteruskan ke komputer sehingga keseluruhan proses memungkinkan diperolehnya data pengukuran yang lebih presisi, stabil, dan mudah dianalisis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya. Baik, perkenalkan, nama saya Gilang Glenardi dengan NIM 12470300020, dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang program yang kita gunakan yang dibuat dari Python. Kita menggunakan dua program. Yang pertama, kita menggunakan program analisis data sensor TMR. Ini kodenya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi saya langsung ajaran biar langsung saja ke aplikasinya atau ke programnya. Nah, ini dia program yang kita gunakan ini. Yang pertama, saya jelaskan dulu sedikit tentang program tentang interface-nya. Yang pertama ada port ini tuh untuk langsung menghubungkan rangkaian kita ke Python-nya langsung. Ini gak ada portnya karena saya tidak punya rangkaiannya, tapi kalau ada, nanti saat kita masukkan colok rangkaian TMR tersebut, nanti bakalan ada port berapa yang terhubung. Kalau sudah, nanti kita pencet hubungkan. Kalau sudah terhubung, nanti ini tulisannya jadi terhubung. Selanjutnya monitoring sinyal. Jadi saat kita pencet mulai monitoring, nanti bakalan ada grafik yang terbuat dari kanan sampai ke kiri. Selanjutnya kalibrasi baseline. Jadi sebelum kita menggunakan magnet, kita ingin ngekalibrasi rangkaian tersebut. Nah, jadi kita kalau mau ngekalibrasi tidak menggunakan magnet. Nah,
pas sudah gak ada magnet di sekitarnya, nanti kita tinggal set baseline sekarang. Selanjutnya rekam data. Kan ini kalau baseline mah yang ini baseline tambah magnet. Nah kalau kita jarak, kita ingin ini kita bisa milih sesuai jarak yang kita ingin uji coba. Dan biasanya dan untuk durasi rekamnya biasanya kita cuman 5 detik. Kalau sudah, kita mulai rekam, pencet. Nah kalau sudah selesai nah nanti pas ngerekam bakalan ngelambatin ininya, dan itu tuh namanya udah mulai merekam. Nah kalau sudah ngerekam, nanti bakalan ada pop up dari file explorer buat kita ingin nge-save file kita tuh di mana. Dan format dari rekam data ini berbentuk CSV. Biasanya kita ingin nge-save-nya tuh dalam satu folder yang sama untuk yang jarak. Jadi kita biasa namain folder tuh jarak. Nah pas sudah jarak, kita langsung aja save di situ. Biasanya dikasih nama 1 cm atau apa. Nah untuk alurnya tuh seperti saya jelaskan sebelumnya, untuk alurnya tuh kita pertama hubungkan dulu Arduino rangkaian TMR, sensor TMR-nya. Pas sudah terhubung, kita bisa langsung monitoring sinyalnya. Tapi sebelum itu kita ingin ngekalibrasi dulu baseline-nya sebelum melakukan uji coba. Nah kalau udah selesai kita ingin langsung aja rekam data. Biasanya kita rekam 1 cm. Nah kalau sudah selesai 1 cm, kalau kita sudah selesai merekam data 1 cm dan ingin kedua, kita pencet mulai monitoringnya lagi agar bentuk grafik itu ngereset biar tidak ada terjadi kesalahan. Dan perlu diperhatikan saat kita melakukan rekam data, bahwa kadang-kadang kan kalau kita sedang merekam data, tiba-tiba ada bagian grafik yang naik di atas sini. Nah kalau ada yang naik di atas sini, kita harus ditunggu dulu hingga hilang. Jadi biar data lamanya tuh hilang dan data barunya tuh ada keluar. Nah nanti kalau data yang di atas, data lama yang datanya sudah habis, nanti bakal ngezoom in lagi jadi yang di tengah lagi. Nah itu baru kita bisa rekam agar tidak terjadi kesalahan. Karena sebelumnya ya kalau ada yang di atas, nanti datanya bakalan error gitu, jadi aneh. Dan ini untuk langsung pembacaan secara real time ya, ini bahkan susah dibaca karena cepat gitu itunya. Dan seperti itu saja untuk sistem akuisisi data sensor TMR. Programnya selanjutnya kita pindah ke program selanjutnya, yaitu ini. Nah, yaitu program analisis dan visualisasi data sensor TMR. Seperti sebelumnya ini sudah dijelaskan sama teman saya kodenya kayak gimana. Jadi saya langsung aja run modulnya. Dan ini adalah programnya. Ini namanya seperti sebelumnya, namanya adalah program analisasi dan visualisasi data sensor TMR. Saya menjelaskan sedikit tentang antarmukanya atau interface ya. Yang pertama, muat data CSV, yaitu kita tuh untuk nge-upload CSV-nya. Kan tadi sebelumnya tuh kita kalau selesai merekam data, kita save itu dalam format CSV. Nah kita bisa langsung aja tambah file CSV-nya satu persatu, atau muat seluruh folder. Nah kan karena tadi udah saya sebutkan biasa bahwa kita ingin nge-save datanya itu dalam satu folder, biar langsung aja muat satu folder dan kita select folder jarak tersebut. Dan ini adalah file yang sudah terupload atau yang sudah termuat. Kalau sudah termuat, kita bisa nilai baseline-nya. Masukkan nilai baseline-nya. Nilai baseline-nya juga kita bisa upload nih, ambil otomatis dari data. Kalau sudah ambil otomatis, nanti bakalan keluar datanya berapa. Itu nilai baseline-nya. Dan selanjutnya ada jenis analisis. Ini ada 3, yaitu kurva jarak dengan tegangan atau regresi, ada perbandingan polaritas magnet, dan ada orientasi sudut magnet atau bar chart. Dan selanjutnya ada label grafik. Ini masih usah diubah untuk yang jarak, karena X-nya sudah benar, itu jarak magnet, D cm, dan tegangan output V out atau V. Nah selanjutnya ini adalah aksi. Aksi itu untuk menampilkan datanya. Jadi kalau kita udah ngupload data, udah masukkan kalibrasinya dan jenis analisisnya apa dan labelnya, kalau sudah selesai semua, kita bisa langsung aja tampilkan grafik. Nanti kita harus nunggu sebentar
sampai ini selesai. Kalau udah selesai nanti ada grafiknya keluar di sini. Nanti kira-kira bentuknya tuh dari sini kayak gini nih buat jarak. Dan kalau sudah, kita bisa langsung simpan grafik PNG dalam bentuk PNG dalam resolusi 300 dpi. Atau kita juga bisa langsung ekspor tabelnya dalam bentuk CSV-nya dari tombol ini. Ya, untuk alur sedikitnya mah, yang pertama kita karena sudah merekam semua datanya, kita langsung aja muat data dalam folder. Nah, ini sudah muat data dalam folder, langsung aja menunggu sampai sudah termuat semua. Kalau sudah termuat, dan kita upload atau langsung aja ambil otomatis dari data. Kalau sudah, dan kita milih jenis analisisnya. Kalau kita yang tadi yang jarak, kita milih yang ini, yang kurva jarak dengan tegangan atau regresi. Dan kalau mau yang sudut, kita pilih yang ini, yaitu yang orientasi sudut magnet atau bar chart. Nah, ini gak usah biasanya kalau kita yang jarak kita nggak diubah, tapi kalau yang sudut kita ubah seperti ini, yang sudut magnet, derajat. Atau kalau mau ada logo juga bisa, biar lebih bagus lagi grafiknya. Dan yang nyaman gak usah diubah dah, karena sudah benar tegangan output atau V out atau V. Nah, setelah ini udah selesai semua, kita langsung aja tampilkan grafik sampai nunggu beberapa lama. Kalau sudah, nanti bakalan keluar kalau sudah selesai. Dan selanjutnya kita bisa simpan langsung grafiknya dalam bentuk PNG biar bisa langsung dimasukkan ke laporan kita. Atau ekspor tabel CSV yang matangnya untuk langsung simpan aja filenya di laptop kita. Sepertinya itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan selanjutnya. Kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan itu di mana sistem sensor TMR ini tuh bekerja secara terintegrasi mulai dari penguatan, filtering, hingga konversi sinyal analog ke digital untuk menghasilkan data yang stabil dan juga akurat. Data kemudian diakuisisi melalui program dengan proses monitoring, kalibrasi baseline, dan perekaman dalam format CSV. Lalu dianalisis menggunakan program visualisasi dengan berbagai metode seperti regresi dan perbandingan sudut. Dengan alur tersebut, proses penguatan dan analisis medan magnet menjadi lebih efisien dan terstruktur. Sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.